bolehin, saya rasa bisa nanti face to face ya, di talk, ngobrol lebih jelas lagi. Secara ekonomi udah ada, tabungan saya udah ada, jadi saya mohon izinnya di usia 47 ini ada waktu yang sebenarnya pengen saya perbaiki untuk lebih merubah diri saya dekat sama Allah gitu ya. Jadi nggak ada semua masalah yang bisa diselesaikan kecuali dengan komunikasi yang baik. Jadi kuncinya itu, komunikasi yang baik, sampai mau itu ke pasangan, orang tua, anak, komunikasi yang baik. Yang kedua, tadi kita punya temen yang protektif banget, yang terlalu obses kali ya, yang disebutnya ya, usianya bareng 47 tahun. Maka saya sering ketawa. Saya juga pengen ngetawain sedikit Sabun ya, bukan cuma sama temennya Bu Rini tadi, tapi banyaknya orang yang sudah berumur, sudah hampir kepala 5, sudah dewasa, tapi masih main geng-gengan, masih takut temennya diambil sama orang lain, masih takut gak punya temen. Allahu Akbar. Itu saya melihat fenomena ini terjadi bukan cuma di kantor, di majelis taklim, tapi juga di lingkungan masyarakat, bertetangga. Itu dia deket sama tetangga sebelahnya, dan dia gak mau tetangga sebelahnya tuh deket sama tetangganya yang lain. Jadi saling takut nih ya. Dia takut temen dia diambil sama orang lain, padahal orang yang baik itu adalah orang yang mau membaur, apalagi udah dewasa. Kalau kata orang Betawi itu udah bangkotan, udah tua gitu. Nah, apa sih masih pilih-pilih berteman, masih main-main teman-temanan gitu ya. Semua teman kita. Jadi bagaimana Ustazah menghadapi teman yang demikian? Coba tadi Ibu sekali lagi komunikasikan, obrolin. Kalau bisa jor-joran aja omongin ya, nggak perlu disembunyiin. Mohon maaf, kita udah dewasa, kita tahu mana yang baik, mana yang enggak. Dan hak saya dong, saya mau main sama siapapun, bukan cuma sama kamu. Begitupun di dunia kerja, saya nggak mungkin dekatnya sama kamu doang, sama siapapun saya boleh dekat. Jadi jangan menjadi orang yang membatasi pergaulan atau pertemanan orang lain. Sekali lagi, ibu-ibu yang di majelis taklim, yang di komplek rumah, dimanapun, jangan lagi main geng-gengan. Jangan lagi main, oh ini gengnya, ini satu grupnya, nggak mau berteman sama yang lainnya. Dan akhirnya itu menimbulkan insecure, ketidaknyamanan oleh teman-teman lain yang juga tidak ditemani. Itu nggak boleh. Maka yuk kita lebih dewasa, kita bukan anak-anak. Harusnya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang pantas ataupun yang tidak. Jadi silahkan dikomunikasikan Bu Rini. Kalau nggak mempan, kasih peringatan dengan jarak. Coba kasih jarak, jangan dideketin biar nanti dia tahu apa salahnya, sehingga mampu untuk lebih dinasehati lagi. Gitu ya, seperti itu kurang lebih. Baik, ada lagi yang lainnya? Allah, alhamdulillah, syukran Ustazah. Ini ada dari Bunda Yana tadi. Bunda Yana bertanya melalui kolom chat. Pertanyaannya, bagaimana cara saya beribadah dengan baik sementara saya harus bekerja? Jadi pikiran, hati, dan otak saya dipenuhi dengan kerja dan kerja. Karena suami meninggal, jadi saya harus menafkahi 3 anak saya. Terima kasih Ustazah. Insyaallah kurang lebih sama ya. Baik, Bu Yana, tadi kita aplikasikan bagaimana kehambaan dan penghambaan. Artinya kerja itu kan sebagai bumbu dalam ibadah. Sebenarnya kita nih lagi ibadah di dunia ini nih. Poin utamanya kita lagi ibadah. Bukan kita bekerja kemudian disisipkan ibadah, tapi ibadah yang disisipkan dengan bekerja. Jadi bagaimana agar kita tetap bisa ibadah dengan baik, kemudian hati, pikiran semuanya juga tidak fokusnya hanya kepada pekerjaan. Saya tadi dari awal sudah dirubah mindsetnya, pemikirannya, pandangan kita bahwa kita ini beribadah kemudian disisipkan dengan bekerja, bukan bekerja yang disisipkan untuk beribadah. Maka kalau orang dia tahu tugas utamanya adalah ibadah, kerjaan apapun, kegiatan apapun yang dia lakukan, semua sesuai dengan jalur ibadah dan tidak mungkin meninggalkan ibadahnya. Saya ambil contoh, kita mungkin ya, Bu Yana tadi ibu anak 3, seorang single fight yang suaminya sudah tidak ada, jadi bertanggung jawab untuk menghidupkan anak-anaknya ya, dan punya tugas untuk bekerja, mencari nafkah. Silahkan untuk bekerja, bumi Allah luas, rizki Allah luas, berangkat membiayakan anak-anak dengan catatan prinsipnya harus tetap dijaga. Apa prinsipnya? Yaitu tidak meninggalkan sholat, yaitu tidak mengutamakan dunia dibanding akhirat ya. Kerjaan saya boleh, pikiran saya mungkin terus-terusan pekerjaan, tapi kalau sudah waktu datangnya sholat itu terdengar,
tinggalin dulu pekerjaannya. Ya, itu kan disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah datang panggilan Allah, ini ceritanya tentang sholat Jumat, bukan cuma sholat Jumat tapi sholat-sholat yang lainnya juga. Fas'au ila dzikrillah, buru-buru penuhin panggilan Allah, wa dzarul bai', tinggalin jual beli, usaha, pekerjaan apapun, utamanya Allah dulu. Jadi kalau ibu kepikiran ya nggak masalah, itu namanya manusia. Tapi kalau kepikirannya ibu sampai mengganggu kekhusyuan ibadah, itu yang perlu diperbaiki. Jadi kalau waktunya sholat, ilangin dulu semua tentang dunia, termasuk dalam hal pekerjaan. Ya, kurang lebih seperti itu ya ibu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga terjawab ya, Bunda Yana ya. Bismillah. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat lagi. Assalamualaikum Ustazah, apakah sebagai istri tidak boleh mengingatkan suami sholat? Kalau diingatkan suami tersinggung dan marah, bagaimana saya harus menyikapinya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya suami istri, jangankan suami istri, sesama mukmin aja kita harus tadi saling mengingatkan. Maka ada dalam surah Al-Asr firman Allah itu, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kalau sama orang aja kita harus dakwahi, apalagi pasangan sendiri. Tetapi yang jadi perhatian yang perlu digarisbawahi adalah istri itu tatkala mengingatkan atau menasihati suami harus dengan cara yang ma'ruf atau yang baik. Karena kan suami itu terletak pada harga diri. Ada istri yang kalau ngingetin suami itu bukan ngingetin dengan cara yang baik, lemah lembut, tapi malah memojokkan, merendahkan, memaki. Dasar suami udah gak bisa nyari duit, sholat enggak katanya, ngaji enggak bisa. Nah itu kan tuh cara ngingetinnya akhirnya bikin pertengkaran. Bukan watawassau bis sabri watawassau bil haqqi, bukan dengan cara yang lemah lembut, sabar, dengan kebaikan, ma'ruf. Makanya bagaimana caranya ibu kalau punya keluh kesah sama suami, atau kalau suami mungkin lagi meninggalkan sholatnya, ibadahnya, dan ibu pengen ngingetin, caranya dengan komunikasi yang qaulan karima, qaulan layyina, ucapan yang lembut, pemilihan katanya lembut, kemudian tidak memaki, dan pada waktu yang tepat. Kalau misalkan suami baru pulang kerja dan kita tahu dia nggak sholat nih, atau ayah udah sholat belum, nah itu kan cara ngingetinnya kurang baik ya kalau langsung dihajar seperti itu ngingetinnya. Tapi bagaimana ada waktu yang tepat. Jadi sambut dulu suaminya, cium tangan, kemudian lagi kalau kita ada anak, arahkan, kita bilang, adek mau sholat zuhur sama ayah ya, sholatnya ya, ayah sudah sholat kan ya. Nah itu kan pemilihan katanya yang baik, penyampaiannya juga qaulan baligh, baik. Kenapa selama ini banyak suami yang gak mau dinasehati sama istrinya? Mungkin cara nasehatin istrinya itu salah, dengan cara memaki, berteriak-teriak, ucapannya kasar, kebun binatang keluar semua, kesalahan suami yang dulu-dulu diungkit. Nah itu, jadi suami ingetin istri, istri ingetin suami, utamanya adalah pemilihan kata dan waktu yang tepat. Seperti itu ya ibu ya. Jadi boleh, nggak ada larangan kita ngingetin, bahkan kita wajib sebagai pasangan mengingatkan imam kita untuk terus mendekati kepada Allah, gitu ya. Baik, ada lagi? Baik. Ada Ustazah, ada 2 pertanyaan lagi. Apakah benar istri yang bekerja itu menghambat rezeki suami, Ustazah? Waalaikumsalam. Tidak ada dalilnya istri yang bekerja menghambat rezeki suami, gitu ya. Jadi rezeki itu semua udah diatur sama Allah. Maknanya gini, istri sama suami dua-duanya kerja, istrinya gajinya 10 juta, suaminya gajinya 10 juta, 20 juta dalam sebulan. Ketika istrinya berhenti, bukan berarti berkurang juga rezekinya. Yang tadinya 20 juta dipegang karena cuma suaminya yang gajian, jadi cuma tinggal 10 juta, enggak. Tapi ternyata ada istri yang berhenti kerja, suami gajinya malah bertambah jadi 20 juta. Apakah itu disebut dengan menghambat? Enggak, maknanya adalah begitulah jumlah yang Allah kasih. Mau istrinya bekerja atau tidak, ya begitu takaran yang Allah sudah hadirkan, gitu. Cuman yang jadi perhatiannya adalah ketika istri bekerja, apakah dia membawa keberkahan buat keluarga atau membawa kemafsadatan, kemudorotan. Karena berapa banyak istri yang bekerja tapi dia nggak minta redho izin dari suaminya,
istri yang bekerja kemudian dia meremehkan suaminya, ada istri yang bekerja kemudian dia merendahkan suaminya sehingga suaminya tidak boleh bekerja, dia tidak menghambat rezeki suami dengan catatan ada ridho lagi menghambat rezeki suami ya. Yang terakhir, Assalamualaikum, bagaimana jika istri memiliki usaha terus suami resign dari tempat kerja yang awal? Kemudian niat awalnya beliau mau membantu usaha biar istri berkembang, tapi istri tetap memberikan gaji ke suami selama dia membantu usaha istri. Tetapi kebutuhan rumah tangga, sekolah anak semua yang membayar jadi istri. Baik. Ini pertanyaan. Baik, jadi suaminya keluar dari tempat pekerjaan, kemudian masuk ke dalam usaha istrinya. Harusnya suami istri yang baik itu ketika punya usaha, mereka kembangkan berdua. Jadi bukan lagi suami yang harus jadi karyawan istri. Nah itu kan sebenarnya secara kepantasan tidak pantas, walaupun yang membuka usaha adalah istrinya. Ya, jadi tetapi kembali lagi kepada kesepakatan. Kalau suami memang sepakat dan dia mengatakan, ya nggak apa-apa, itu kan usaha kamu yang buat, bahkan dari sebelum menikah. Kemudian kalau aku masuk di usaha atau PT yang kamu buat, ya udah kasih gaji aja per bulan. Tetapi dalam hal nafkah keluarga, haram hukumnya kalau menjadi tanggungan istri. Sekalipun yang mimpin usaha itu adalah istrinya, yang jadi CEO-nya atau yang tadi leadernya dalam usaha tersebut adalah istrinya, itu haram kalau itu jadi tanggung jawab istrinya. Tetap yang harus bertanggung jawab adalah suaminya, karena suami menjadi qawam. Benar, menjadi qawam, menjadi pemimpin, artinya tanggung jawab penuh ada dalam diri suami, sekalipun gaji suami lebih kecil daripada istrinya. Jadi nggak boleh ada istilah istrinya lebih besar nih, ya udah istrinya aja yang nafkahin. Bahkan ada suami yang terlalu keenakan, akhirnya dia berkata, kan gaji mama lebih gede, ya udah mama lah yang nafkahin keluarga, papa kan kecil. Nah istri bantu suami itu bukan kewajiban, sekali lagi, tapi sedekah. Kalau ada istri mau bantu berarti bagus, ya dia mau bersedekah. Tapi kalau istrinya nggak mau bantu, dia nggak berdosa, karena itu bukan tanggung jawab istrinya, melainkan kewajiban dari suaminya. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau tadi usaha tersebut suaminya harus mendapatkan gaji, it's okay, itu nggak masalah. Tetapi dalam perihal nafkah, suaminya tetap yang bertanggung jawab, bukan istrinya, walaupun istri yang jadi pemimpin dalam usaha tersebut. Baik ya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Mami Welly. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan puan-puan, nanti kita ada materi peran sebagai profesional ya. Jadi perempuan sebagai profesional nanti boleh ditanyakan secara detail nanti di materi tersebut ya, terkait ini. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiran Ustazah Syifa atas materi pada pagi hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan semoga menjadi amal solih, amal jariah untuk Ustazah dan keluarga. Semoga Allah berikan rahmat, Allah berkahi keluarganya, Allah berikan kesehatan, dan Allah kuatkan terus langkah dakwah Ustazah Syifa membersamai banyak perempuan ya. Dan mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Puan-puan, insya Allah nanti akan ada pertemuan kedua sebagai personal ya. Insya Allah kita akan bertemu dan kita akan lanjutkan sharing di grup. Insya Allah ada journaling dan reflektif nanti di sana. Dan kita doakan gurunda kita ya, semoga insya Allah nanti Allah pertemukan lagi kita di waktu yang terbaik. Dan puan-puan semuanya juga saya doakan barakallahu fikunna, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah merahmati, Allah berikan terus ya pertolongan dan petunjuk untuk kita semuanya, agar Allah mudahkan kita dalam berikhtiar tadi ya, menjadi hamba yang insya Allah nanti kita pulang dalam keadaan Allah ridho, dan semoga kita ridho dengan takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita tutup ya pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kamar beres nih. Berarti kalau udah masuk tanggal 13. Baik, saya jawab pertanyaan sedikit ya teman-teman ya. Assalamualaikum Ustazah. Lebih baik mengutamakan sholat sunnah qobliyah dulu atau sholat sunnah yang lainnya. Semua kalau dilakukannya balance atau bersamaan ya, itu lebih baik. Jadi qobliyah ba'diyahnya dilakukan juga, tapi tahajud, duha, kemudian sholat taubat, hajat juga dilakukan bersamaan, itu lebih baik. Kenapa harus dipilah salah satu? Tetapi kalau pengen latihan terlebih dahulu, maka mulailah dari sholat qobliyah yang beriringan dengan sholat fardu ataupun sholat wajib. Karena qobliyah itu ada banyak, ba'diyah juga ada banyak, ya. Maka mulailah dari yang paling kecil terlebih dahulu. Misalkan dari mulai sholat subuh. Apa itu sholat qobliyah subuh? Kalau nanti qobliyah subuh sudah terbiasa, konsisten didawamkan, baru kita mulai dengan qobliyah ba'diyah yang lain-lain, dan sambil dibarengi juga dengan sholat sunnah yang lainnya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti saya jawab di 5 mungkin ya, 5 pertanyaan lah ya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana biar nggak was-was batal wudhu dan sholat? Was-was itu kan tadi dari syaitan ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Tetapi paling tidak kalau kita habis wudhu kan sering kali ini kira-kira tadi tangan udah belum ya, niatnya udah belum, dan lain sebagainya. Maka setiap hendak melakukan kebaikan apapun, baik itu sholat, wudhu, ataupun amal sholih yang lainnya, jangan lupa minta perlindungan kepada Allah, yaitu dengan ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kurang lebih itu yang diikhtiarkan agar sifat was-was itu bisa menghilang perlahan gitu ya. Bagaimana cara istri menyikapi suami yang suka main judul, dinasehati dengan cara yang qaulan karimah, nasihat yang baik, lemah lembut, dengan cara yang baik terlebih dahulu. Kalau cara baik tidak bisa beliau menerima nasihat dari istrinya, baru minta bantuan dari keluarga besar, orang-orang di sekitar, yaitu orang tua terlebih dahulu. Kalau tidak bisa juga, baru silahkan untuk pisah ranjang atau pisah rumah sebagai bentuk teguran gitu ya. Karena bagaimanapun judul itu walaupun tidak menyakiti istri, tapi tetap membawa kemafsadatan bagi keluarga. Kalau sekarang masih bisa duha ya, tadi ingat tapi malah buka HP terus, bisa selama belum masuk waktu zuhur, duha masih ada kesempatan ya. Apakah istri harus izin suami kalau mau sedekah pakai uangnya sendiri? Sebenarnya tidak perlu izin, apalagi kalau itu pendapatannya sendiri. Kalau itu uang yang diberikan oleh suaminya terlebih untuk kehidupan sehari-hari, maka dia wajib izin. Karena suami mengamanahkan untuk A misalkan, tapi dia pakai B sekalipun itu sedekah, maka dia harus izin. Tapi kalau pendapatannya sendiri, walaupun dia tidak izin, tidak berdosa. Akan tetapi sekali lagi, istri yang baik adalah yang selalu bermusyawarah dengan pasangannya. Jadi jangan sampai jadi people pleaser, people pleasing, ataupun asal bantu orang dan ternyata bawa kemudorotan. Nah, istri yang baik coba musyawarah sama suami, ini uang aku dan aku pengen sedekahin, boleh atau enggak, minta izin. Nah, itu kan tetap maslahat kalau kita ngajak musyawarah dan izin sama suami gitu ya. Punten cara biar gampang bangun subuh karena kerja malam, ya sebelum tidur itu kita berdoa kepada Allah gitu ya. Dulu saya diajarin sama guru saya itu membaca ayat terakhir pada surah Al-Kahfi ya, innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu silahkan nanti dibuka di akhir surah Al-Kahfi dari innalladzina amanu sampai akhir. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi amalan biar bangun subuh atau bangun tahajud ya, bisa bangun malam, itu dibaca ayat itu. Dan kemudian punya keinginan, kita berdoa sebelum tidur, ya Allah, mungkin alarm handphone atau jam itu gak punya kemampuan membangunkan saya, tapi saya minta pertolongannya, Engkau yang bangunin saya langsung. Dan dengan cara apapun insya Allah Allah bakal bangunin kita.
Dan itu sudah saya praktekkan. Jadi sebelum tidur saya doa sama Allah, minta dibangunkan, dan tiba-tiba kebangun aja, mau buang air kecil atau tiba-tiba ya ada suara apa saya kebangun. Dan itu jangan sampai digunakan untuk hal yang tidak baik, tapi buru-buru ambil wudhu, bangun sholat malam ataupun melaksanakan sholat subuh gitu ya. Apakah nafkah istri beda dengan nafkah operasional gitu ya? Kalau ini sih sebenarnya masalah rumah tangga ya. Ada suami yang dia ngasih nafkah, mah nih 5 juta misalkan seminggu, tapi dibarengin ya juga dengan lipstick, skincare mamah gitu. Tapi ada juga yang ini ya 1.500.000 buat seminggu, dan nanti buat mama beda lagi dalam sebulan gitu. Ya kalau buat makan itu sebenarnya nafkah operasional ya. Tapi ada juga nafkah istri yang khusus untuk istri. Jadi kan nafkah itu ada sandang, pangan, papan gitu ya. Ada rumah, ada pakaian, dan ada juga makanan. Ada suami yang cuma ngasih tempat tinggal sama makanan, tapi mungkin pakaian enggak. Padahal pakaian juga sebagai tanggung jawab suaminya untuk memberikan nafkah pada istrinya. Dan ini bisa diobrolin, jangan jadi berantem, tapi bagaimana kemampuan suaminya. Dan jangan pernah bandingin nafkah kita dengan nafkah tetangga ataupun orang lain. Kita punya pasangan yang kemampuannya berbeda-beda. Baik teman-teman, saya nggak bisa jawab semuanya, mohon izin. Insyaallah nanti saya buka lagi Zoom sore, sekaligus saya saya buka TikTok nanti live sore, sambil saya ada Zoom lagi nanti sore. Mudah-mudahan insyaallah dalam keadaan sehat semua. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسميها المنطقة الأمنية، وقال إنه قتل عددا ممن وصفهم بالمسلحين المخربين، مؤكدا استمرار عملياته لإزالة ما اعتبره تهديدا.